Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wardani. Saya dari mahasiswa Yunisha Universitas Islam Syarifuddin. Saya dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah media pembelajaran yang berjudul Sejarah Perkembangan Media dan Klasifikasi Media menurut para ahli, yang didampingi oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin, MPDI. Slide selanjutnya yaitu media telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu, berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Dari bentuk komunikasi lisan, tulisan, hingga penggunaan teknologi digital saat ini, media memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi, membentuk opini, dan mempengaruhi kebudayaan. Sejarah perkembangan media menunjukkan betapa besar pengaruh media dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, hingga hiburan. Pada awalnya, media hanya terbatas pada bentuk komunikasi yang sederhana, seperti bahasa lisan atau tulisan di atas batu dan kulit. Seiring berjalannya waktu, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 menjadi tonggak penting dalam sejarah media, memungkinkan penyebaran informasi dalam skala yang lebih luas. Kemudian, perkembangan teknologi seperti radio, televisi, dan internet semakin memperluas jangka media, sehingga memungkinkan komunikasi massa terjadi dalam waktu yang lebih singkat dan dengan audiens yang lebih banyak. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang sejarah perkembangan media. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Namun dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian berkembang dengan adanya buku. Pada masa itu, seseorang tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pictus, artinya dunia tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Penulisan buku itu dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar, alat bantu yang dipakai alat-alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Namun karena terlalu banyak memusatkan perhatian pada alat bantu visual, kurang perhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran, instruction, produksi, dan evaluasinya. Jadi dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio sehingga kita kenal dengan audiovisual atau audiovisual aids. Untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa, Edgar Dale melukisnya dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman Edgar Dale. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1965, orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku dan B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya 9 media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis. Sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan digunanya alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audio visual. Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan iptek, khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif seperti adanya komputer dan internet. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang klasifikasi media menurut para ahli.
Berikut klasifikasi media menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wilbur Scrum, mengklasifikasi menjadi 3, yaitu media rumit, mahal, dan media sederhana. Scrum juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan, yaitu yang pertama liputan luas dan serentak seperti TV, radio, dan faksimil. Dan yang kedua yaitu ada liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide, poster, audio, tape. Dan yang terakhir yaitu ada media untuk belajar individual seperti buku, modul, program belajar dengan komputer dan telepon. Nomor 2, klasifikasi media menurut para ahli yaitu menurut Gagner. Mengklasifikasi menjadi 7 kelompok yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kemampuannya memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, contoh perilaku belajar, memberikan kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan alih ilmu, menilai prestasi, dan pemberi umpan balik. Yang ketiga yaitu menurut Ed Girdell. Media mengklasifikasikan menurut pengalaman belajar siswa yaitu dari pengalaman yang bersifat konkret hingga yang bersifat abstrak, yaitu dengan jenjang sebagai berikut. Yang pertama, direct purposeful experience, pengalaman melalui pengalaman langsung dan bertujuan. Dan yang kedua yaitu ada contrived experience, yaitu pengalaman melalui tiruan. Dan nomor 3 yaitu ada dramatic experience, yaitu pengalaman melalui dramatis. Dan yang keempat yaitu ada demonstrant experience, yaitu pengalaman melalui demonstrasi seperti tarian, pakaian, dan lain sebagainya. Dan di nomor kelima yaitu ada field trip yang artinya pengalaman melalui karya wisata. Dan yang keenam yaitu ada exhibit yang artinya pengalaman melalui pemeran. Dan yang terakhir yaitu ada televis motion picture yang artinya pengalaman melalui gambar hidup. Yang keempat yaitu menurut Allen. Allen mengklasifikasikan menjadi 9 kelompok media yaitu visual diam, film, televisi, objek 3 dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, demonstrasi, buku teks cetak, dan sajian lisan. Di samping mengklasifikasikan, Allen juga mengaitkan antara jenis media pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nomor 5 menurut Ibrahim. Media diklasifikasikan atas 5 kelompok, yaitu media tanya proyeksi 2 dimensi, media tanpa proyeksi 3 dimensi, media audio, media proyeksi, televisi, video, dan komputer. Nomor 6 menurut Nana Sujana. Media diklasifikasikan menjadi 2 jenis media, yaitu media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Media grafis sering disebut juga media 2 dimensi, yaitu media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Sedangkan media 3 dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model menampang, model susun, model kerja, mock-up, diorama, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu menurut Kim and Dayton. Media diklasifikasikan menjadi 9 kelompok media, diantaranya media cetak, media pajang, overhead transparansi, overhead proyektor, rekaman audio tape, slide dan film strip, penyajian multi-image, rekaman video dan film, dan komputer. Dan yang kedelapan yaitu menurut Gerlach and Ellie. Media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas 8 kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi. Dan yang 9 yaitu menurut Rudy Bridge, mengklasifikasikan ciri utama media menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Di samping itu, Bridge juga membedakan antara media siar dan media rekam, sehingga terdapat 8 klasifikasi media, yaitu A. Media audio visual gerak seperti film bersuara, pita video. B. Media audio visual diam. C. Media audio semi gerak, tulisan jauh bersuara. D. Media visual gerak seperti film bisu. E. Media visual diam seperti halaman cetak,
foto, mikrofon. F. Media audio seperti radio, telepon, pita audio. G. Media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Nomor 10 yaitu menurut Anderson memaparkan kelompok media instruksional sebagai berikut. Yang nomor pertama, audio, pita audio, roll atau kaset, dan nomor kedua yaitu tentang cetak buku tes terprogram, buku pegangan atau manual buku tugas, dan yang ketiga yaitu ada audio, cetak buku latihan dilengkapi kaset bergambar atau poster dilengkapi audio, dan yang keempat yaitu ada proyek visual diam, film bingkai, slide, film rangkai berisi pesan verbal, dan nomor 5 ada proyek visual diam dengan audio film bingkai, slide, suara film rangkai suara, dan yang keenam yaitu ada visual gerak film bisu dengan judul caption, dan yang ketujuh ada visual gerak dengan audio film suara video atau VCD atau DVD, dan yang terakhir yaitu ada benda-benda nyata model tiruan. Baik, yaitu di sini akan memasuki slide kesimpulan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan materi mulai dari awal, yaitu perkembangan media bermula dari media tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi yang menjadi alat utama komunikasi massa. Seiring dengan berjalannya waktu, media berkembang dengan penemuan teknologi cetak oleh Gutenberg yang memudahkan penyebaran informasi. Pada abad ke-20, dengan kemunculan radio dan televisi, informasi dapat menjangkau audiens lebih cepat, sekaligus mempercepat proses penyebaran berita. Dengan masuknya internet pada akhir abad ke-20, muncul bentuk media baru seperti media sosial yang memungkinkan interaktivitas dan distribusi informasi lebih cepat serta lebih luas. Media digital kini mengubah cara orang mengonsumsi dan berinteraksi dengan informasi. Beberapa referensi yang saya ambil tadi kini sudah tertera pada daftar pustaka yang ada pada slide ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.